Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran matematika peminatan. Kita lanjutkan materinya, materi matematika peminatan tentang turunan fungsi trigonometri. Kemarin kita sudah mempelajari di dalam turunan fungsi trigonometri. Anda harus memahami yang pertama adalah turunan fungsi utama, yaitu sinus dan kosinus, di mana turunan sinus adalah kosinus dan turunan kosinus adalah negatif sinus. Kemudian turunan fungsi trigonometri lanjutan, yaitu turunan tangen sekan kuadrat, turunan kotangen negatif kosekan kuadrat, turunan sekan kali tangen, turunan kosekan negatif kosekan kotangen. Untuk menghafal, Anda harus bisa menghafal ke-6-6-nya, karena ini nanti akan dipakai dalam materi kita selanjutnya. Kemudian yang turunan fungsi trigonometri lanjutan berikutnya adalah turunan hasil perkalian U kali V dan turunan hasil pembagian U dibagi V. Kemudian yang terakhir adalah turunan fungsi komposisi atau yang kita akan dikenal dengan aturan rantai. Kemudian yang terakhir, turunan fungsi trigonometri, nanti kita akan pelajari turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri, yang mana tidak bisa dikerjakan dengan turunan pertama dan kedua, yaitu bentuk implisit, turunan tingkat tinggi, kemudian turunan yang di dalamnya ada ekspresi limit yang melibatkan konsep turunan. Oke, itu sedikit peta konsep untuk turunan fungsi trigonometri. Ini dasarnya. Kemudian yang kedua, di dalam bab ini kita akan menggunakan turunan fungsi trigonometri atau mengaplikasikan turunan fungsi trigonometri. Yang pertama adalah untuk kurva fungsi trigonometri. Yang akan dipelajari di sini adalah kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri atau kita kenal dengan nama gradien. Kemudian yang kedua, membuat persamaan sebuah garis singgung dan garis normal. Kemudian yang kedua, mengenai masalah maksimum dan minimum fungsi. Masalah maksimum dan minimum fungsi itu yang pertama nanti akan ada prinsip dasar, kedua bagaimana menerapkan masalah maksimum dan minimum dalam soal cerita. Kemudian yang ketiga ada selang kemonotonan dan selang kecenguan kurva sebuah fungsi. Di mana di sini nanti turunan pertama akan berhubungan dengan kemonotonan fungsi dan turunan kedua akan berhubungan dengan kecenguan fungsi. Oke, untuk lebih memahami fungsi trigonometri, kita akan bahas beberapa contoh soal berikut. Yang pertama, soal dari LKS halaman 63 bagian B. Kami pilih beberapa soal di dalamnya. Nanti Anda coba soal-soal yang lain di LKS. Yang pertama, carilah dy per dx untuk fungsi y sama dengan 6 cos x dikurangi 8 dalam kurung kali x kuadrat plus x. Oke, dy per dx itu sama saja dengan turunan, lambang dari turunan. Oke, kita mulai. Ada sebuah fungsi bernama 6 cos x dikurangi 8 kali x kuadrat ditambah x. Oke, ini bentuk fungsi pengurangan yang terdiri dari 6 cos x dan negatif 8 kali x kuadrat plus x. Maka sebelum kita turunkan, fungsi ini masih bisa kita jabarkan menjadi bentuk penjumlahan perkalian, yaitu 6 cos x ini ajek, kemudian ini bisa dijabarkan menjadi 8x kuadrat negatif dan negatif 8x. Oke, sekarang kita sudah ada bentuk penjumlahan pengurangan. Yang pertama ada 6 cos x, yang kedua ada negatif 8x kuadrat, dan yang ketiga ada negatif 8x. Oke,
Bagaimana turunannya? Turunan itu bisa dilambangkan dengan Y aksen atau sesuai soal ya DY per DX lah. Nah, bagaimana turunannya? Maka kita turunkan dari masing-masing suku. 6 cos X, turunan cos adalah negatif sin. Sedangkan negatif 8x kuadrat, kita dulu sudah mengenal turunannya apa? Negatif 16x. Dan yang terakhir negatif 8x turunannya negatif 18. Oke, kalau kita sederhanakan, negatif 6 sin X, negatif 16 X, dan negatif 8. Ini adalah turunan dari fungsi yang pertama. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Masih di LKS halaman 63 bagian B. Saya pilih soal nomor 1F. Carilah DY per DX atau turunan untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah cos X ditambah cos pi per 4. Oke. Nah, di sini ada cos X, ada cos pi per 4. Kita tahu pi per 4 itu harganya berapa? 180 dibagi 4 atau 45 derajat. Oke, maka fungsi ini bisa kita tulis dalam bentuk lain. X kuadrat ditambah cos X ditambah cos 45 derajat. Oke, atau kalau kita hitung X kuadrat ditambah cos X, cos 45 berapa? Betul, cos 45 itu setengah akar 2. Oke, karena turunannya terhadap X, maka turunannya terdiri dari beberapa suku. Yang pertama adalah X kuadrat, yang kedua cos X, dan yang ketiga konstanta berupa setengah X kuadrat. Apa turunannya? Turunannya adalah X kuadrat punya turunan 2X, cos punya turunan negatif sin, sedangkan setengah akar 2 adalah angka atau konstanta, maka turunannya adalah 0. Tidak perlu ditulis 0, sehingga hasil akhirnya turunan dari soal tersebut adalah 2x negatif sin x. Itu turunan untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya nanti, yang ketiga dan yang keempat. Sebelumnya, supaya video tidak terlalu panjang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.